Beliau Al-Umar Az-Zahid, Al-Umari Al-Zahid Az-Zahid, kata beliau, siapa yang meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, artinya dosa dibiarkan hanya karena takut kepada para manusia, maka akan dicabut kewibawaan dirinya untuk ditaati, sehingga andainya pun dia perintahkan anaknya atau budaknya, perintahnya itu akan diremehkan. Jadi kalau ada orang tua merasa kok anaknya diarahkan begini nggak nurut, jangan selalu melihat negatif pada diri anak. Jangan-jangan problemnya dulu ada di kita. Jangan-jangan itu imbas, itu dampak efek dari dosa yang sebelumnya entah kita sadari, entah belum kita sadari kita lakukan. Boleh jadi, boleh jadi. Kata beliau, nuzi'at minhu ta'ah. Tidak ada orang mau nurut sama dia. Bahkan yang dalam bayangannya nurut terhadap perintahnya, anaknya mestinya nurut. Budaknya sendiri nurut. Ternyata anak dan budaknya jangankan nurut, perintahnya diremehkan. Mama, papa diremehkan. Mungkin pembantunya, mungkin kalau dia punya budak-budaknya, majikan saya, walaupun mungkin di belakang kita. Ternyata kata Al-Umari rahimahullah, boleh jadi itu adalah dampak karena sebelumnya kita membiarkan amar ma'ruf nahi mungkar. Dosa terbiarkan, ditinggalkannya amar ma'ruf nahi mungkar. Waduh, iya Ustaz, mungkin dulu saya pernah begitu. Istighfar, istighfar. Karena itu adalah kekeliruan, itu adalah dosa dan sudah ditik noktah hitam di dalam kalbu kita. Tidak sadar ternyata kita biarkan kemaksiatan yang lain. Ya sudahlah, tik lagi, tik, 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 tik. Ternyata ada dampak. Baru tersadari kapan? Setelah sekian lama. Perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Dengan istighfar yang tulus kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilahul awwalin wal akhirin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'a bihudahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Hendaklah setiap kita semakin memperbanyak istighfar, taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari berbagai bentuk dosa. Meningkatkan kualitas penghambaan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah bentuk syukur kepadanya. Di sebuah ayat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Allah menyatakan, i'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiyas syakur. Beramallah wahai keluarga Dawud, artinya Nabi Sulaiman alaihi salam. Beramallah wahai keluarga Dawud sebagai bentuk syukur. Dan hanya sedikit saja di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Maka sering kita dengar bahwa
syukur itu tidak cukup dengan lisan, maka semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita syukur yang sebaik-baiknya. Di antara penjelasan para ulama, hikmah dituntunkannya doa ghufranak saat keluar dari kamar mandi atau dari toilet, yang artinya, ya Allah, aku memohon ampunanmu. Kata para ulama, karena banyak di antara hamba yang melalaikan syukur, merenungi nikmatnya, buang air dengan lancar, namun Allah memberikannya. Dan kita karena kelalaian tersebut sepantasnya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi nikmat-nikmat yang lain, termasuk kali ini, di hari yang mulia, hari Jumat, di rumah. Di saat yang lain belum memungkinkan bagi mereka untuk bisa sampai di rumah Allah, bisa duduk di majlis ilmu, bisa mengkaji ayat-ayatnya, hadis-hadis Rasulnya alaihi salatu wassalam, ternyata kita diberikan kemudahan tersebut. Sudah sepantasnya kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tersampaikan selalu kepada baginda yang mulia, Nabi yang kita cintai bersama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga salawat dan salam itu juga sampai kepada keluarga, istri-istri beliau tercinta, seluruh sahabat beliau yang mulia, dan semoga juga sampai kepada umat beliau yang setia mengikuti tuntunan dan keteladanannya hingga akhir masa tiba. Hadirin dan hadirat, Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kita terhadap kitab Ad-Da'u wad-Dawa karya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Dari judulnya, secara harfiah tekstual, Ad-Da'u wad-Dawa artinya adalah obat, penyakit dan obatnya. Penyakit dan obatnya. Dan sudah beberapa pertemuan yang berlalu, bahwa kalau banyak orang memperhatikan penyakit yang ada di raga dan fisiknya, kemudian dia berkonsultasi dengan para pakar kesehatan untuk diberikan pengobatan, treatment, dan lain sebagainya, sudah sepantasnya pula kita memperhatikan kesehatan jiwa kita, rohani kita, ruh yang ada di dalam raga kita, agar tatkala kita mengetahui penyakitnya, maka segera kita bisa mendapatkan obatnya. Dan sebaik-baik obat yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada umat manusia adalah Al-Quranul Karim. Setiap ayat yang dibaca oleh setiap hamba dalam keadaan apapun, berharap kesembuhan dari semua bentuk penyakit, baik penyakit yang zahir ataupun penyakit yang batin, maka Al-Quran memiliki janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, fihi shifa. Di dalam Al-Quran terdapat penyembuh. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan tentang dampak buruk, efek negatif dosa. Kita tahu bersama bahwa setiap anak manusia melakukan dosa. Terlalu angkuh seseorang yang kemudian menyatakan bahwa dirinya tidak berdosa. Mustahil. Bahkan Nabi SAW menyatakan, kullu bani Adam khata. Setiap anak cucu Adam banyak melakukan kekeliruan.
Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik yang banyak melakukan kekeliruan itu adalah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang hebat itu bukan seseorang tanpa dosa, karena itu tidak mungkin ada. Yang hebat itu adalah seorang hamba yang banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada seorang pun di antara manusia yang terselamatkan dari dosa. Bahkan dalam rincian pembahasannya, para ulama menjelaskan sampai pun para nabi melakukan kekeliruan. Ada dosa. Tapi bedanya mereka tidak dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam selimut dosa itu. Allah Subhanahu wa taala akan meluruskan mereka dan mengampuni dosa-dosa mereka, itu pasti. Adapun selain para nabi dan rasul, anak cucu Adam banyak melakukan dosa. Dan poin ini bukan berarti kemudian kita meremehkan dosa. Ya sudah. Kalau memang ketetapan Allah pada anak manusia itu berdosa, jangan salahkan saya kalau saya dosa. Salahkan Allah Subhanahu wa taala, kenapa Allah ketentukan manusia itu berdosa. Ini ucapan yang keliru, karena seseorang itu sebelum terjatuh di dalam dosa, dia seakan tidak mau menghindari dari ketergelincirannya di dalam dosa. Sama seperti ini analogi dangkal. Buat apa saya mandi? Nanti saya mandi keringat lagi, bau lagi, nggak usah mandi aja sekalian. Saya pikir nggak ada yang berkata demikian. Buat apa saya makan? Nanti makan saya ntar sekian waktu lapar lagi. Nggak usah makan aja sekalian. Salah Allah, kenapa ada kenyang, ada lapar? Harusnya Allah setting aja kenyang, terus nggak usah lapar. Ini analogi dangkalnya ya. Demikian pula dengan dosa. Ketika seorang hamba itu berdosa, maka bukan kiamat, bukan buntu. Tapi ada jalan bagaimana agar seseorang bisa membersihkan dirinya dari dosa. Mulai dari langkah preventif, dia menghindar. Dia menghindar dulu. Kalau seandainya dengan upayanya menghindar, ternyata hawa nafsunya menguasai dia. Godaan syaitannya begitu kuat. Lingkungan begitu berpengaruh. Kemudian ia akhirnya tergelincir dalam dosa. Dia sadar, maka ada jalan keluar, yaitu dengan bertaubat dan beristighfar. Kalau kerangka berfikir demikian ini terpahami dengan baik pada diri setiap muslim dan muslimah, maka insya Allah seorang hamba akan menyadari bahwa dirinya tidak mungkin tidak berdosa, tapi kalau sadar bahwa dia itu berdosa, segera dia bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara yang selayaknya diketahui oleh seorang hamba adalah agar dia terjauh, terhindar dari dosa, dia perlu memahami dampak buruk, efek negatif dari setiap perbuatan dosa. Yang sebagiannya alhamdulillah sudah kita kaji, kemudian kita sambung kembali di kesempatan hari ini insyaallah ta'ala. Diriwayatkan di dalam kitab Al-Musnad, riwayat Imam Ahmad rahimahullah, dan juga diriwayatkan dalam jalur yang lain, diriwayatkan oleh Al-Bazzar, Ibnu Hibban, Ibnu Majah. Namun di beberapa jalur ini ada titik lemah periwayatannya. Disebutkan bahwa Urwah menyambung riwayatnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah berkata, "Dakhala alayya Rasulullah wa qad hafazahu nafas." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menjumpaiku, beliau dalam keadaan sudah tersengal-sengal nafasnya. Artinya sudah ada sisi berat nafasnya. Di akhir-akhir hayat beliau. Fa'araftu fi wajhihi an qad hafazahu syai'. Aku tahu dari wajah beliau bahwa ada sesuatu yang sedemikian bergemuruh pada diri beliau.
Fama takallama hatta tawadda. Maka beliau tidak mulai bicara sampai beliau berwudu. Wa kharaja, kemudian beliau keluar dari rumahnya. Falisiqtu bil hujrah. Maka aku mencoba untuk melihat beliau dari dalam bilik. Fasa'idal mimbar. Kita tahu bahwa bilik rumah Nabi bersama keluarga beliau berdekatan, terutama bilik rumah Aisyah radhiyallahu anha berdampingan dengan masjid. Dulu bilik-bilik rumah Nabi SAW itu bukan bagian dari masjid. Dan sampai sekarang tidak pernah menjadi bagian dari masjid. Hanya saja karena pelebaran terkesan seakan menjadi bagian dari masjid. Tapi itu tidak pernah menjadi bagian dari masjid. Tidak pernah dipergunakan untuk sholat dan seterusnya. Ya, dari awal. Maka Aisyah radhiyallahu anha mencoba melihat dari bilik. Fasa'idal mimbar. Nabi naik mimbar. Fahamidallaha wa athna alaih. Nabi mengawali apa yang beliau sampaikan itu dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan mengagungkannya. Thumma qala. Kemudian beliau bersabda, Ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia, innallaha azza wa jalla yaqulu lakum. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman kepada kalian. Ini hadis qudsi. Hadis qudsi. Apa yang Allah firmankan? Muru bil ma'ruf wanhaw 'anil munkar qabla an tad'uni fala ujibukum wa tastansiruni fala ansurukum wa tas'aluni fala u'tikum. Hendaklah kalian beramar ma'ruf nahi munkar sebelum kalian berdoa dan aku tidak kabulkan. Kalian minta pertolongan kepadaku, aku tidak tolong kalian. Kalian memohon kepadaku, aku tidak penuhi permohonan kalian. Ini ancaman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa membiarkan dosa, meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, dampaknya dahsyat. Dampaknya sangat buruk. Apa itu? Doa tidak dikabul. Permohonan pertolongan tidak akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi doa tidak terkabulkan itu bukan hanya karena seseorang mungkin makan minum yang haram, berpakaian yang haram. Bahkan ketika seseorang berdosa, bentuk dosanya adalah meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, dibiarkan dosa itu berkelanjutan, merajalela, mendominasi masyarakat, maka ancamannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengabulkan doa-doa kita. Waliyadzubillah. Jadi pantaslah kalau kemudian kita banyak introspeksi ya. Kalau kita doa, berasa kok doa kita belum juga dikabulkan. Perbanyak istighfar. Jangan-jangan itu sebabnya adalah dosa. Mungkin sebabnya adalah kita biarkan kemaksiatan terjadi, dilakukan. Kita lihat kemaksiatan, kita biarkan. Tidak ada pengingkaran bahkan di dalam kalbu sekalipun. Menjadi seperti lumrah. Dan ini kalau kita perhatikan dengan sebuah perbandingan, kita lihat yang seperti ini semakin banyak. Semakin waktu bergeser, semakin zaman berlalu, semakin kita itu seperti tidak bisa melakukan apa-apa di hadapan berkecamuknya fitnah dan maksiat. Fitnah dan maksiat begitu banyak. Ya. Dulu di zaman ibu-ibu mungkin masih muda, bapak-bapak masih muda. Dulu namanya, mohon maaf ya, ini sedikit mengambil contoh saja. Dulu orang tua itu merasa punya aib besar kalau anaknya itu pacaran. Loh kok pacaran? Belum waktunya, nanti kalau sudah menikah maka itu dilakukan. Itu dulu. Makanya ada istilah wakuncar, waktu kunjung pacar. Artinya seseorang mendatangi pacarnya di rumah orang tuanya. Sekarang ada yang begitu. Kalau ada 1001, kalau enggak 10.001. Yang ada apa? Hangout.
keluar bareng-bareng. Dan sebagian orang tua sudah tidak peduli. Kalau kemudian lihat jam 1 malam. Anak gadisnya belum pulang, langsung ingat, oh iya weekend, ya sudahlah. Begitu. Ketika jalanan umumnya itu misalnya jam 1 malam, jam 2 malam itu sudah sepi, hening begitu ya. Ternyata kok masih rame-rame. Seseorang kemudian merasa terlupa. Sekarang hari apa? Hari Sabtu. Oh weekend. Jadi wajar. Seiring bergesernya waktu. Karena merasa wajar, dia tidak terpanggil hati untuk mengingkari. Hati-hati. Ketika sudah mulai amar ma'ruf nahi mungkar itu lemah, maka dampaknya bukan hanya kepada mereka, kepada kita yang tidak mengingkari, kepada kita yang membiarkan itu terjadi, doa tidak dikabulkan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini, beramar ma'ruflah kalian, nahi mungkarlah kalian. Sebelum datang suatu masa Allah marah kepada kalian, kalian berdoa Allah tidak kabulkan. Kalian minta pertolongan Allah tidak tolong. Kalian butuh hajat, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghiraukan. Subhanallah. Hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Rasanya kalau membicarakan tentang ini terkadang lisan itu berat. Berat itu karena ada rasa miris begitu ya. Dan sekaligus kita mengkhawatirkan jangan kita juga menjadi bagian dari yang demikian. Maka sekali lagi tadi saya membuka kebersamaan kita ini dengan yuk perbanyak istighfar. Istighfar yang sesungguhnya. Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Zaman sudah seperti sekarang ini. Dan ini sunnatullah memang. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya'ti 'alaikum zaman illa walladhi ba'dahu syarrum minhu hatta talqaw rabbakum. Tidak datang kepada kalian suatu masa kecuali masa selanjutnya itu lebih buruk dari masa tersebut. Artinya 10 tahun yang lalu itu lebih baik daripada hari ini. 10 tahun yang akan datang itu lebih buruk dari hari ini. Maka bayangkan 10, 15, 20 tahun yang akan datang saat kita mungkin sudah tidak ada, bagaimana dengan anak cucu kita. Bekali diri ini dan orang-orang yang kita cintai dengan ilmu, dengan tauhid, dengan manhaj, dengan akidah, dengan bekal yang akan bisa menyelamatkan kita. Disebutkan dari Al-Umari Az-Zahid, beliau pernah berkata, Inna min ghaflatika an nafsika wa i'radika anillahi an tara ma yuskhitullaha fatatajawazahu. ولا تأمر فيه ولا تنهى عنه خوفا ممن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. Di antara bentuk kelalaianmu pada dirimu sendiri dan berpalingnya engkau dari Allah, di antara kelalaianmu terhadap dirimu sendiri dan berpalingnya engkau dari Allah Subhanahu wa taala adalah ketika engkau melihat sesuatu itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, kau membiarkannya. Kau melewatinya begitu saja. Tidak ada amar ma'ruf, tidak ada nahi mungkar. Kenapa? Kok tidak ada amar ma'ruf, tidak ada nahi mungkar? Karena takut kepada manusia. Padahal manusia itu tidak memiliki manfaat, tidak memiliki celaka. Manfaat dan celaka itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, tapi seringkali kita takut kepada manusia sehingga karena ketakutan tersebut kita tidak beramar ma'ruf nahi mungkar. Kalau benar kita sayang kepada seseorang, orang tersebut melakukan satu kemungkaran, dia tinggalkan kewajiban, kita beramar ma'ruf nahi mungkar sehikmah mungkin, semampu mungkin. Terkadang dilakukan dengan tangan. Gendong anak kita untuk sholat fardu misalnya.
Hentikan tangan anak kita yang mau makan minum dengan tangan kiri misalnya. Angkat gulung celana anak kita kalau di bawah mata kaki bila dia laki-laki misalnya. Kalau tidak mampu dengan tangan, khawatir ada madharat yang lebih besar, setidaknya dengan lisan. Nah, anak soleh itu makan dan minumnya dengan tangan kanan. Ayo nak, dengan tangan kanan. Minimalnya dengan lisan. Kalau merasa tidak mampu juga, ini mau nasihati anak, tapi ada orang di kanan kiri. Saya takut anak saya malu nantinya. Misalnya. Atau kita melihat kemungkaran di sarana transportasi umum yang kita tidak bisa berbuat banyak. Tidak bisa mengingkari dengan tangan, tidak bisa mengingkari dengan lisan. Kita tidak bisa mengingkari kemungkaran yang kita dapatkan misalnya saat kita berada di pesawat, di kereta api, di bis atau di mana tempat, di mall misalnya. Kita tidak bisa mengingkarinya. Minimal dengan kalbu. Kalau membiarkan begitu saja bahkan benci pun tidak ada, ini sudah masalah besar. Karena berarti kita membiarkan dosa, na'udzubillah kita tercatat sebagai orang wal'iyadzubillah yang ternyata mendukung dosa itu terjadi. Beliau Al-Umar Az-Zahid, Al-Umari Al-Zahid Az-Zahid juga berkata, "Man taraka al-amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar makhafatan minal makhluqin nuzi'at minhu at-ta'ah. Walau amara waladahu aw ba'da mawalihi lastakhaffa bihaqqih." Kata beliau, siapa yang meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, artinya dosa dibiarkan. Siapa yang meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar hanya karena takut kepada para makhluk, takut kepada para manusia, maka akan dicabut kewibawaan dirinya untuk ditaati. Sehingga andainya pun dia perintahkan anaknya atau budaknya, perintahnya itu akan diremehkan. Jadi kalau ada orang tua merasa kok anaknya diarahkan begini gak nurut, jangan selalu melihat negatif pada diri anak. Jangan-jangan problemnya dulu ada di kita. Jangan-jangan itu imbas, itu dampak, efek dari dosa yang sebelumnya entah kita sadari, entah belum kita sadari kita lakukan. Boleh jadi. Boleh jadi. Kata beliau, nuzi'at minhu ta'ah. Tidak ada orang mau nurut sama dia. Bahkan yang dalam bayangannya nurut terhadap perintahnya, anaknya mestinya nurut. Budaknya sendiri nurut. Ternyata anak dan budaknya jangankan nurut, perintahnya diremehkan. Mama, papa diremehkan. Mungkin pembantunya, mungkin kalau dia punya budak-budaknya, majikan saya, walaupun mungkin di belakang kita. Ternyata kata Al-Umari rahimahullah, boleh jadi itu adalah dampak karena sebelumnya kita membiarkan amar ma'ruf nahi mungkar. Dosa terbiarkan. Ditinggalkannya amar ma'ruf nahi mungkar. Waduh, iya Ustaz. Mungkin dulu saya pernah begitu. Istighfar. Istighfar. Karena itu adalah kekeliruan, itu adalah dosa dan sudah ditik noktah hitam di dalam kalbu kita. Tidak sadar ternyata kita biarkan kemaksiatan yang lain. Ya sudahlah, tik lagi, tik, 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 tik. Ternyata ada dampak. Baru tersadari kapan? Setelah sekian lama. Perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Dengan istighfar yang tulus kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan pula di dalam Musnad Imam Ahmad dari Qais ibni Abi Hazim, disebutkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkhutbah menyampaikan, ayyuhan nas, wahai segenap manusia, innakum tatluna hadhil ayah, sesungguhnya kalian membaca ayat berikut ini, wa innakum tada'unaha ala ghairi mawadhi'iha, namun
kalian menempatkan ayat tersebut tidak pada tempatnya, tidak sebagaimana mestinya. Apa ayat yang beliau maksud? Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 105, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian menyelamatkan diri kalian. Tidak akan membahayakan kalian kalau ada orang yang menyimpang. Seandainya kalian sudah dapat hidayah. Artinya, kalau kalian itu sudah dapat jalan yang lurus, tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau orang tidak terima itu urusan lain. Tugas kalian adalah mengajak manusia kepada yang ma'ruf, mencegah manusia dari yang mungkar sehikmah mungkin. Hasilnya mereka mau, mereka tidak mau, mereka penuhi ajakan kita, mereka tidak penuhi ajakan kita, itu urusan berbeda, itu bukan kewenangan kita. Ini kalau ada seorang wanita, suaminya belum lurus, ajakin lurus. Gimana caranya Pak Ustadz? Kalau cara detailnya, istri tersebut yang lebih mengerti. Apa sih yang membuat suaminya terenyuh? Apa yang paling sensitif bisa menjadi bahan pembuka pembicaraan bersama suaminya? Apa momen yang paling dia itu merasa tenang? Itu cara detailnya. Tapi secara umum Islam menyatakan hikmah. Dengan cara yang hikmah. Bukan kemudian menjustifikasi. Apalagi kalau sudah ancaman. Begitu pula sebaliknya kalau ada seorang suami mendapatkan istrinya keliru, menyimpang dan lain sebagainya. Luruskan dia. Jangan dibiarkan. Kalau ternyata sudah disampaikan, juga tidak mau mengindahkan, terus disampaikan lagi, terus. Ternyata kita meninggal dunia, dia juga belum dapat hidayah, urusan lain. Dan contohnya kan sudah banyak. Nabi Ibrahim alaihissalam, ayahandanya sendiri. Bukan hanya seorang musyrik, produsen patung berhala. Iya. Dulu orang-orang musyrikin di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, kalau mau bikin patung berhala, datang ke bapaknya Nabi Ibrahim. Dibuatkan patung berhala. Bagaimana akhir hayat ayahandanya Nabi Ibrahim alaihissalam? Di atas iman atau tidak? Tidak. Ya. Nabi Nuh sebelum itu 950 tahun. Putranya. Siapa yang tidak sayang sama putranya? Siapa ayah, siapa ibu yang tidak sayang kepada buah hatinya? Bukan 1-2 hari, 1-2 tahun. 9 bulan, 9 tahun, 950 tahun. Dapat hidayah? Enggak. Yang salah siapa? Nabi Nuh? Tidak. Alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Kalau kalian sudah lurus, kalian juga ajak orang sekitar kalian untuk lurus. Mereka ternyata tidak diberikan hidayah alias tetap menyimpang, itu tidak akan memberikan celaka pada kalian. Kaliannya yang on the rule. Di atas ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan kemudian membiarkan. Apalagi merestui, apalagi meridhoi, apalagi mendukung dan memfasilitasi. Jangan. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu setelah membacakan ayat tersebut, beliau berkata, "Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Sungguh aku telah mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innan nasa idza ra'aw adh-dhalima falam ya'khudhu 'ala yadayhi." Sesungguhnya manusia manakala mereka melihat seorang melakukan kezaliman, pelaku kezaliman tapi tidak menyelamatkannya dari kezaliman tersebut, oh, bagaimana orang zalim kok diselamatkan dari kezaliman? Hentikan. Hentikan. Kalau sesungguhnya manusia, kalau mereka melihat seorang zalim tapi tidak menghentikan kezalimannya, yushiku an ya'ummahumullahu bi'iqabim minhu.
Maka tunggu saja waktunya, tidak lama Allah akan menjadikan azab itu menyeluruh bagi mereka semua. Kadang-kadang kalau membahas yang kayak gini nih, kita lihat tengok kanan, tengok kiri, lihat sekitar kita, ngeri. Ngeri. Bapak Ibu sekalian, saya kadang-kadang kalau ingat ada dulu sahabat kita misalnya atau kerabat kita misalnya, salih, baik, kemudian meninggal dunia, rasa-rasanya kita itu iri. Ya Allah. Allah sudah hentikan dia dari melihat fitnah ketergelinciran dosa di zaman-zaman. Beliau sudah beristirahat, sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih di hadapan fitnah itu. Bisa saja kita selamat, tapi juga bisa saja kita tidak selamat. Tentu bukan berarti kita harus berputus asa, bukan. Tapi justru semoga dengan ini kita lebih waspada lagi. Lebih mawas diri. Lebih lembut hati kita menyikapi apa yang ada di hadapan kita ini. Apa yang bisa kita lakukan, lakukan. Apa yang bisa kita lakukan, lakukan. Setidaknya kalau kemungkaran terjadi, maka kita berusaha untuk mengingkarinya minimal dengan pengingkaran di kalbu berupa kebencian. Saya tidak ridho terhadap kemungkaran tersebut. Karena kalau kita sudah membiarkannya, dikhawatirkan kita juga termasuk para pelakunya. Wal'iyadzubillah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh ternyata hadis ini matruk. Kita lewati saja. Hadisnya sangat lemah karena salah satu perawinya ditinggalkan oleh para ahli hadis, dan ini menunjukkan bahwa sisi lemahnya sangat parah. Disebutkan oleh Imam Ahmad dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Tushikul qura an takhruba wa hiya 'amirah." Umar berkata, suatu negeri, sebuah negeri menjadi hancur padahal dia makmur. Maka seorang yang mendengar bertanya, "Kaifa takhrub wa hiya 'amirah?" Gimana itu? Kok hampir hancur padahal dia makmur? Gimana? Namanya makmur ya kuat. Kalau makmur kan mestinya kuat, berkembang. Ini makmur tapi hampir hancur. Bagaimana itu? Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyatakan, "Idza 'ala fujjaruha abraraha wa sadal qabilata munafiquha." Apabila orang yang buruk lebih dominan daripada orang yang salih, dan apabila suatu kaum dipimpin oleh kaum munafiknya. Kita nggak bisa justifikasi, tapi nggak berlebihan kalau kita itu merasa ngeri. Nggak berlebihan kalau kita merasa ngeri dan terpanggil untuk mawas diri. Jadi kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada negeri-negeri yang makmur tapi hancur. Kok bisa begitu? Yang mendengar Umar berkata demikian kaget. Kok bisa? Negeri itu makmur tapi hampir hancur. Bagaimana itu? Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, iya, apabila orang yang buruknya, orang-orang jahat dan bejatnya lebih dominan daripada orang-orang baiknya, daripada orang-orang salihnya. Dan apabila yang memimpin mereka, kaum tersebut adalah para munafiknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dan negeri kita ini dari kehancuran. Dan diriwayatkan pula dalam sebuah riwayat, meskipun ada problem ya pada sisi periwayatannya, bahwa Nabi SAW bersabda, "Sayadhharu shiraru ummati ala khiyariha, hatta yastakhfil mu'minu fihim, kama yastakhfil munafiqu fina al-yawm." Disebutkan kata Nabi SAW, orang-orang yang buruk dari umatku nanti akan lebih nampak dibandingkan orang-orang yang baiknya.
Sehingga seorang mukmin seakan-akan menyelinap tersembunyi di tengah-tengah yang buruk tersebut, sebagaimana orang munafik hari ini bersembunyi di tengah kita. Di zaman Nabi SAW lebih banyak kaum mukmininnya atau kaum munafikinnya? Mukmininnya. Tidak mungkin ada munafik kecuali karena jumlah mereka sedikit. Makanya mereka menampakkan iman, menyembunyikan kufur. Jumlahnya sedikit. Di zaman Nabi jumlahnya sedikit. Kaum munafikin dibandingkan kaum mukminin. Maka yang munafik ini sembunyi. Menyelinap di tengah-tengah kaum mukminin. Dalam hadis ini ada problem periwayatannya. Nabi SAW menyatakan, orang-orang yang buruk, orang-orang yang jahat dari umatku nanti akan lebih terpandang, terlihat, lebih dominan daripada orang-orang baiknya. Sudahkah terjadi? Allahu a'lam. Allahu a'lam. Kadang-kadang membayangkannya saja sudah ngeri. Tapi semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita dari semua keburukan. Kemudian disebutkan pula, ini ada riwayat yang Syekh Masyhur Hasan Salman belum menemukan jalur riwayatnya sehingga tidak bisa divalidasi. Bagaimana mau di cross check keabsahan periwayatannya kalau tidak ada jalur periwayatannya. Tapi disebutkan dalam jalur itu, dalam riwayat tersebut dari Ibnu Abbas. Dan Ibnu Abbas menyebutnya beliau dapat dari Nabi SAW. Katanya Nabi bersabda, "Ya'ti zamanun yadhubu fihi qalbul mu'min kama yadhubul milhu fil ma." Akan datang suatu zaman kalbu seorang mukmin itu larut seperti larutnya garam di dalam air. Kemudian para sahabat keheran-heran. Mimma dzaka ya Rasulullah, kenapa begitu? Kenapa kalbu seorang mukmin dikatakan larut seperti larutnya garam di dalam air? Kata beliau, fima yara minal munkar la yastati'u taghyirahu. Manakala dia melihat kemungkaran, dia tidak kuasa mengingkarinya. Jadi cuman bisa speechless. Cuman bisa itu. Seakan-akan tidak ada jalan untuk bisa mengingkarinya. Kalau saya tanya, jawabannya di dalam hati masing-masing saja. Kira-kira zaman kita ini sudah terjadi apa belum? Mau membayangkan itu sudah ngeri kita. Tapi sekali lagi, bukan berarti kemudian kita putus asa, ya sudahlah, enggak. Optimis. Sambil mawas diri bahwa bergulirnya masa membuat kita semakin harus mawas diri. Apalagi orang-orang yang kita cintai di sekitar kita. Anak cucu kita, subhanallah. Kita dulu mungkin kita waktu jadi anak, kita merasa kita masih punya orang tua. Mereka mengayomi kita, melindungi kita, menjaga kita, merawat kita. Sekarang orang tua kita udah gak ada. Kita sekarang yang merasa, oh ini anak-anak saya. Oh ini cucu-cucu saya. Maka saya punya empati untuk menjaga mereka, merawat mereka. Seiring kemudian kita belajar ilmu agama, kita kaji, kita perdalam tuntunan. Kita jadi makin deg-degan, subhanallah, zaman seperti ini. Kalau kita tidak bekali mereka, kalau kita hanya peduli pada diri kita sendiri, terus bagaimana mereka? Bukankah kita berharap kita kumpul lagi sama mereka di surga? Ya berarti jalannya harus sama. Kita pengen jalan kita itu menuju surga, maka kita juga pasti bercita-cita jalan anak cucu kita sama supaya kita ketemu di terminal yang sama. Kan begitu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min qaumin yu'malu fihim bil ma'asi hum a'azzu wa aktsaru mimman ya'malu wa lam yughayyiruhu
illa ammahumullahu bi'iqab. Tidaklah di suatu kaum kemaksiatan terjadi, para pelakunya lebih banyak bahkan lebih disegani daripada yang melakukannya dan tidak bisa mengingkarinya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hukuman buat mereka itu merata. Kitanya enggak maksiat, yang bersangkutan tidak maksiat, tapi dia seperti tidak bisa melakukan apa-apa di balik dominannya kemaksiatan tersebut. Mohon maaf ya, saya belakangan mengetahui sekaligus kejadian bayi bersekian bulan terkena pneumonia gitu-gitulah, penyakit radang paru itu. Ketika saya coba ngobrol sama beliau, sebabnya adalah kakeknya satu rumah perokok berat, terdampak pada si cucu. Loh, terus gimana? Itu gimana Pak Ustadz? Saya nggak bisa negur kakek saya. Aduh. Jadi sampai mau minta tolong untuk tidak melakukan itu saja kayak berat banget. Kayak berat banget. Ini belum bicara tentang hukum dari perspektif agama ya. Ini bicara tentang dampak kesehatan yang orang muslim, orang kafir memperhatikannya, namanya kesehatan. Tapi itu tadi, seperti tak sampai. Seakan-akan kondisi mereka itu berkata, kami seperti pungguk merindukan bulan. Tak bisa menjangkaunya. Subhanallah. Seperti itukah kondisinya? Ya, kadang-kadang kita dapatkan demikian. Di dalam Sahih Al-Bukhari dari Usama ibnu Zaid radhiyallahu anhuma, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuja'u birrajuli yaumal qiyamati fayulqa fin-nar, fatandaliku aqtabuhu fin-nar, fayaduru kama yaduru al-himaru biraha." فيجتمع عليه أهل النار فيقولون أي فلان ما شأنك ألست كنت تأمرنا بالمعروف تنهانا عن المنكر قال بلى إني كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. Kata Nabi SAW, akan dihadirkan nanti seseorang di hari kiamat. Dia akan dilempar di dalam neraka. Kemudian akan terurai ususnya di neraka, terlilit atau melilitkan badannya seperti seekor keledai yang diikat dan dia hanya berputar-putar di tempat makannya saja. Ada hukuman khusus. Seseorang dihukum dengan cara terurai ususnya, kemudian dia terlilit-lilit di situ seperti terlilitnya seekor keledai ketika lehernya diikatkan di tali. Kemudian di tali tersebut ada tempat makannya, dia hanya muter-muter di tempat makannya saja, ini disebut roha. Ada orang yang seperti itu di hari kiamat dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka. Kemudian ini bukan dia sendiri kemudian tersembunyi, jadi tontonan semua orang. Maka orang-orang bertanya, fayajtami'u alaihi ahlun nar, para penghuni neraka yang lain melihatnya, mereka bertanya, wahai fulan, bukankah kamu itu baik? Kamu kenapa kok begini? Bukankah engkau dahulu mengajak kami untuk yang ma'ruf dan engkau mencegah kami dari yang mungkar? Bukankah kamu orang baik? Dulu yang kami tahu kamu tuh orang baik. Kau ajak kami untuk yang baik, kau cegah kami dari yang mungkar. Kok engkau seperti ini kondisimu? Kenapa? Masya'nuk, ada apa denganmu? Kemudian orang itu menjawab, iya. Dulu
Aku ajak kalian dengan yang ma'ruf tapi aku sendiri tak melakukannya. Aku cegah kalian dari yang mungkar tapi aku sendiri melakukannya. Ini hadis ini tamparan berat buat orang-orang seperti kami. Yang duduk di meja podium untuk menyampaikan ilmu di majelis ilmu. Wallahi berat. Berat. Makanya ilmu itu tidak dihargai dengan materi duniawi. Karena ilmu itu dapat mengantarkan seseorang ke surga, menyelamatkannya dari neraka. Tapi kalau justru sebaliknya, petaka besar dunia akhirat. Alhamdulillah, saya bukan ustadz, saya bukan ustadzah, kata sebagian ibu-ibu. Ingat, bapak ibu juga terkadang ngajak anak, ngajak teman, ngajak kakak adik, jangan menyelisihi. Konsisten. Nak, yang jujur ya nak, jangan bohong. Tapi dia juga bohong. Bang, hati-hati di jalan ya bang. Jangan biarkan pandangan abang melihat wanita yang bukan mahram. Dianya di medsos lihat laki-laki yang bukan mahram. Sama. Bang, di sekolah cari teman yang baik ya bang ya. Yang teman yang soleh itu yang begini-begini. Dia kasih tahu anaknya. Dia sendiri gak cari teman yang baik. Hati-hati. Kita semua sama. Dan ini semua menjadi renungan buat kita. Ini semua menjadi renungan buat kita. Dan inilah agama Allah subhanahu wa ta'ala. Mengajak kita agar bersih jiwa raga. Lahir batin kita itu dibersihkan. Sebagaimana kita berharap ada pengobatan terhadap penyakit fisik kita, demikian pula Islam sangat menginginkan umatnya bersih dari penyakit-penyakit hati dan jiwa. Kalau boleh saya meminta satu permintaan. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, doakan ustadz-ustadz itu untuk istiqomah. Jangan berpikir bahwa ustadz udah baik. Siapa yang bisa jamin? Siapa yang bisa jamin? Ketika Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu sudah di hadapan satu jenazah. Ini ada jenazah sudah siap disolatkan. Hudzaifah ibnul Yaman itu dikenal sebagai sahabat sahibu sirrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pemegang rahasia Nabi. Di antara sebab beliau mendapatkan predikat tersebut karena hanya kepada Hudzaifah ibnul Yaman Nabi sebutkan nama per nama kaum munafikin. Hudzaifah itu munafik, itu munafik, itu munafik. Nabi diberitahu oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi tidak beritahukan kecuali pada satu sahabat saja. Tidak kepada Abu Bakar, tidak kepada Umar, tidak kepada yang lain, kepada Hudzaifah. Jenazah sudah siap. Ini di zaman Nabi sudah meninggal dunia. Ketika mau sholat justru Hudzaifah mundur-mundur. Umar orang cerdas. Lihat Hudzaifah mundur-mundur, beliau ikutan mundur. Ada sesuatu ini. Ketika Hudzaifah kemudian beranjak pergi, dikejar sama Umar. Wahai Hudzaifah, kenapa kok mundur-mundur? Ini bahasa lepas ya. Kenapa kok mundur-mundur? Apakah orang itu termasuk munafik yang telah disebutkan namanya oleh baginda Nabi kepadamu? Kata Hudzaifah, iya. Dengan jawaban itu Umar tidak merasa puas. Wahai Hudzaifah, apakah Nabi sebutkan namaku termasuk orang munafikin? Ini sekelas Umar. Kita baik. Tidak takut kemunafikan mungkin ada dan terjangkit di dalam hati kita. Maka mestinya kita selalu mawas diri. Perbanyak istighfar. Kita tidak bilang bahwa kita istiqomah. Bapak Ibu doakan para ustadz istiqomah. Ustadz bukan malaikat. Ustadz bukan maksum.
Sebagaimana Bapak Ibu sekalian merasa tergoda dengan ria, sum'ah, ujub, sombong dan lain-lain, ustadz pun sama. Bahkan mungkin lebih rentan itu. Riskan terjadi pada mereka. Doakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ustaz-ustaz, ya Allah ampuni ustaz-ustaz, jaga mereka ya Allah. Berikan istiqamah kepada mereka ya Allah. Kalau ustaz-ustaznya hancur, kalau para ahli ilmunya menyimpang semua, terus gimana? Termasuk Bapak Ibu sekalian kalau nitipkan anak-anaknya, cucu-cucunya di lembaga pendidikan Islam, boarding school, pesantren dan lain sebagainya, doakan ustaz-ustaznya. Kepada mereka kita titipkan buah hati kita. Doakan. Jangan dikritisi terus. Boleh dikritisi, tapi doakan juga. Ya Allah, mereka manusia seperti aku. Kalau aku keliru, mungkin mereka juga keliru. Kalau aku lupa, mungkin mereka juga lupa. Kalau aku terkadang tidak sabar kepada anakku, mungkin mereka juga nggak sabar kepada anak yang bukan kandung mereka sendiri. Kita kadang-kadang kan begitu, egois. Kita merasa bahwa kita nggak pernah marah sama anak kita, kayaknya nggak mungkin. Seringkali kita kesel sama anak kita, seringkali kita terbawa emosi, entah jewer, entah cubit, mungkin juga sekali-kali nampar, tabok, pantatnya apanya. Gilirannya ustadznya jewer sedikit, wow meja hijau, subhanallah. Doakan ustadznya, doakan ustadzanya, doakan para pengelola lembaga pendidikan tersebut, ya Allah berikan kepada mereka taufikmu. Anugerahkan kepada mereka istiqamah. Karena ustadz juga bukan malaikat. Ustadz juga punya kalbu. Yang kalbu ustadz juga berbolak-balik. Sama seperti yang lain. Kalau Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu tadi. Takut dirinya adalah orang yang ternyata telah disebutkan namanya. Oleh Nabi SAW tergolong kaum munafikin. Terus kalau kita dibandingkan sama Umar. Bukankah kita yang semestinya lebih takut kita ini adalah kaum munafikin? Mengerikan. Jadi bagaimana Ustaz? Mawas diri. Sambut ini dengan sebuah spirit. Agar kita menata menjadi hamba yang lebih baik lagi. Menjadi hamba yang lebih baik lagi dan begitu seterusnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah juga menukilkan perkataan yang lain dari Malik Ibnu Dinar. Kata beliau, ada dahulu habr. Habr itu pendeta ya. Di antara pendeta-pendeta Bani Israel. Yaghsha manzilahur rijal wan nisa. Orang-orang baik laki-laki atau perempuan itu mendatangi rumahnya. Mendatangi rumahnya. Minta nasihat dan lain sebagainya. Ini fenomena mungkin ada juga di zaman kita sekarang. Woi, ayo berkunjung ke rumah Ustadz. Wong, brong. Ke Ustadz Fulan di lembaga A. Yo, ke sana bareng-bareng. Coba kita lihat ini. Dahulu ada pendeta Yahudi. Datang ke rumahnya silih berganti laki-laki perempuan. Faya'idhuhum wa yudzakiruhum biayyamillah. Maka pendeta tersebut mengingatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengingatkan mereka tentang hari kiamat dan seterusnya. Fara'a ba'dha banihi yawman yaghmizun nisa. Kemudian si pendeta ini suatu hari melihat anaknya mempermainkan wanita yang bukan mahram. Godain cewek anaknya. Ternyata si pendeta ini hanya berkata, mahlan ya bunayya, mahlan ya bunayya. Pelan-pelan aja nak, pelan-pelan saja nak. Artinya bukan diingkari. Kalah dia dengan sayangnya mungkin kepada anaknya. Jadi kepada orang lain, neraka, surga, akhirat, ini, itu. Kepada orang lain. Tapi kepada anaknya sendiri, nak, jangan gitu-gitu amat lah nak, gitu kurang lebih. Padahal anaknya sedang godain wanita yang bukan mahramnya. Fasaqata min sariri. Fanqata'a nikha'uh wa asqatat imra'atahu wa qutila banuhu. Maka dia terjatuh dari dipannya si pendeta ini. Fanqata'a nikha'uhu,
Allahu a'lam, artinya dia mungkin patah kakinya. Wa asqatat imra'atahu, kemudian itu juga menimpa kepada istrinya. Wa qutila banuhu, anak-anaknya terbunuh. Fa auhallahu ila nabiyihim. Kemudian ini zaman Bani Israel, zaman banyak nabi. Etnis yang paling banyak nabi dikirimkan untuk mereka adalah etnis Bani Israel. Bahkan sebagian besar mereka tidak disebutkan namanya dan kisahnya dalam Al-Quran. Di tengah-tengah Bani Israel. Maka Allah wahyukan kepada nabi di tengah mereka. An akhbir fulananil habra. Wahai nabi, kabarkan kepada pendeta itu. Anni la ukhriju min sulbika siddiqan abada. Dengan kelakuanmu itu, standar ganda pada orang dan pada keluargamu sendiri itu, aku tidak akan pernah melahirkan anak yang saleh dan jujur dari tulang rusukmu. Jadi Allah sampaikan ancaman itu kepada Nabi untuk disampaikan kepada pendeta tersebut. Mengerikan. Wal'iyadzubillah. Nas'alullah assalam wal'afiyah. Jadi kalau misalnya mungkin ada pemandangan, Ustadz kok gitu ya? Kalau itu memang terjadi, itu aib, tutup aib. Bisa nasihati dengan baik. Doakan, ya Allah ampuni Ustadz itu, kembalikan dia ke jalan yang lurus. Ustadz juga manusia. Ustadz juga manusia. Andai itu terjadi. Makanya kita juga, Ustadz, para da'i, para ahli ilmu harus banyak berdoa. Ya Allah, harus banyak berdoa. Nggak ada yang menjamin. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan melalui nabi tersebut untuk disampaikan kepada si pendeta, maka naghadabuka li illa an qulta mahlan ya bunayya. Kemurkaanku kepadamu wahai pendeta tidak lain karena kau ucapkan kepada anakmu standar ganda, nah jangan segitunya. Cuman gitu doang. Padahal anaknya melakukan hal terlarang. Menggoda wanita yang bukan mahramnya. Masa gitu aja sih Ustaz? Nah ini, kita seringkali berada di hadapan dosa yang diremehkan. Saya anjurkan kepada kita semua untuk mengkaji kembali kitab Al-Kabair. Karya Imam Az-Zahabi rahimahullah. Ya, dosa-dosa besar. Di antara dosa-dosa besar tersebut ada yang oleh sebagian orang dianggap remeh, sepele. Padahal Nabi SAW bersabda, Iyyakum wa muhaqqaratidz dzunub. Tinggalkan oleh kalian dosa-dosa yang dianggap sepele. Fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajuli hatta yuhliknahu. Dosa-dosa kecil itu bisa terkumpul pada diri seseorang, dia lakukan itu semua dan itulah yang ternyata membinasakannya. Wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daraba lahunna mathala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan sebuah ilustrasi permisalan bahwa dosa-dosa yang dianggap remeh dikerjakan karena dianggap remeh. Kata Nabi, mathalu qaumin nazalu arda falatin. Dosa yang dianggap remeh itu perumpamaannya seperti satu kafilah yang singgah di perut lembah, di sebuah lembah di dalamnya. Lembah itu kan dataran yang rendah. Mereka berada di sana untuk singgah, bermalam. Mungkin mereka sedang perjalanan. Fahadhara sani'ul qaum, faja'ala ar-rajul yantaliqu fayaji'u bil'ud war-rajulu yaji'u bil'ud. Kemudian ada orang yang istilahnya mau mempersiapkan hidangan. Yang lain membantu ngambilin kayu bakar. Satu kayu bakar, satu ranting. Hatta jama'u sawadan wa ajjaju nara. Sampai ranting yang dikumpulkan tersebut
bisa membikin api unggun, dalam riwayat yang lain yang bisa mematangkan masakan mereka. Wa andaju ma qadhafu fiha. Mereka bisa mematangkan masakan yang mereka masak di atasnya. Subhanallah. Jadi dosa-dosa yang dianggap sepele bisa sampai membinasakan pelakunya. Dia tidak menyadari atau tidak peduli. Biasa, dikit aja. Dikit diulang, nggak apa-apa. Lirik-lirik sedikit, nggak apa-apa. Ghibah-ghibah sedikit, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Curang-curang dikit, nggak apa-apa. Nggak tunaikan amanah suami, dikit aja. Dusta sama istri, dikit aja. Terus banyak dosa yang oleh sebagian orang dianggap sepele. Tapi justru itu yang bisa jadi membinasakannya. Lagi-lagi kita diajak untuk waspada. Jangan sampai kita terjatuh di dalamnya. Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang 10 tahun pernah menjadi pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi safar dan dalam kondisi muqim. Anas berkata, "Innakum lata'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum minasy-sya'ri. In kunna lana'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat." Anas itu termasuk sahabat yang wafatnya belakangan. Kenapa? Karena Anas itu dari sisi usia termasuk sahabat junior. Sahabat junior. Yang lain Rasulullah, Abu Bakar, Umar, yang senior-senior ini sudah wafat. Maka Anas mendapati banyak di antara generasi tabi'in, generasi kedua, murid-muridnya para sahabat. Maka Anas melihat sebuah fenomena. Kata Anas, sungguh kalian melakukan banyak perbuatan yang seakan-akan di hadapan kalian itu lebih ringan dari sehelai rambut. Begitu remehnya. Padahal dulu hal tersebut kami dan para sahabat di zaman Nabi SAW kami mengkhawatirkan dan menganggapnya itu sebagai pembinasa bagi kami kalau kami lakukan. Artinya bergeser baru satu generasi nih. Bagaimana kalau Anas bin Malik hidup di 2024 di Indonesia? Nggak tahu. Itu kadang-kadang speechless. Putus asa? Jangan, tidak boleh putus asa. Terus. Inilah yang kemudian oleh Nabi SAW disebutkan orang itu ketika ingin konsisten, dia seperti pegang bara api panas. Kita cenderung untuk lempar saja, panas banget. Lempar aja. Sabar. 60 tahun, 70 tahun. Setelah itu, kalau sudah kita berhasil menjalankan kesabaran dengan ujian, baik ujian sabar dalam ketaatan, ujian sabar meninggalkan maksiat, ujian sabar ditimpa musibah, masuk surga, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Para malaikat masuk ke dalam surga dari semua pintunya, menyambut mereka. Salamun alaikum. Keselamatan, kedamaian bagi kalian. Bima sabartum, disebabkan kesabaran kalian. Subhanallah, sabar. Sabar. Dan ini menjadi kunci. Hanya dulu gak heran kalau kemudian ada seorang sahabat wanita atau seorang wanita, kata Nabi SAW, terancam masuk neraka. Kenapa? Karena dia bukan di zaman Nabi SAW, tapi Nabi mengucapkannya, ada seorang wanita diazab oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan seekor kucing. Sepele sepertinya. Dia pelihara kucing tapi nggak kasih makan dan nggak dibiarkan untuk cari makanannya sendiri. Kata Nabi, diazab wanita tersebut gara-gara kucing. Kalau orang sekarang dikatakan gitu, ekstrim banget sih Islam yang kamu pelajari ini. Gara-gara kucing doang.
dilempar neraka, kagak mau saya. Subhanallah. Dia melihat dari sisi seperti itu. Dia menganggapnya apa? Remeh. Islam saking sempurnanya, proporsional, segala sesuatu ditempatkan pada tempatnya. Kau ingin pelihara seekor kucing, peliharalah, tapi berikan haknya. Kau tak mampu, gak usah. Ingin pelihara ikan, ingin pelihara burung, ingin pelihara kelinci, apa? Bisa tunaikan haknya, silakan. Tak bisa, gak usah. Karena itu akan diminta nanti pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking sempurnanya Islam semua diatur demikian. Jadi bukan sepele. Seseorang, mohon maaf ya, banyak mengira bahwa kepada asisten rumah tangga kita itu bisa sesuka-suka. Bisa bentak-bentak, bisa mulutnya mencu-mencu, bisa melotot-melotot, bisa nyalah-nyalahin. Dia tidak pilih diksi kata-kata. Dia pikir, ya namanya juga majikan, boleh dong. Subhanallah. Subhanallah. Coba kita pelajari, apakah memang demikian tuntunan Nabi SAW? Tidak. Bahkan yang paling utama kata Nabi, beliau itu, budak kita itu. Ini budak ya. Kalau pembantu rumah tangga, asisten rumah tangga kan bukan budak. Kita sama dia itu satu posisi. Jual beli jasa. Dia jual, kita beli jasanya. Bukan kemudian kita di atas dia. Gara-gara saya bayar, saya merasa di atas. Bukan begitu Islam. Jangankan kepada asisten rumah tangga. Kepada budak. Dalam Islam ada budak. Tapi zaman kita sekarang tidak ada. Apalagi di negeri ini nggak ada. Budak. Seandainya kita punya budak. Bentuknya orang. Tapi dia ini seperti harta bisa diperjualbelikan. Budak. Kalau kita makan sama dia itu makannya satu meja hidangan. Yang kita makan saat ini itu juga yang dia makan. Bukan kita makan, beres makan, nginep siang, nginep sore, nih pagi makan aja. Nih Bi, makanan tadi pagi nih, apa? Buat Bibi aja. Kita pikir itu boleh. Kita pikir kemudian, nggak apa-apa Ustaz. Nggak apa-apa itu udah biasa Ustaz. Hati-hati ini tadi. Muhaqqaratidz dzunub. Makanya kita itu ketika belajar kita bukan hanya sekedar menambah wawasan ilmu. Belajar diamalkan. Agar semakin menjadi lebih baik. Agar semakin menjadi lebih berakhlak. Kita kadang-kadang, Mang, nanti ke bandara ya, jam 1:30 malam. Padahal jam 11 malam belum selesai tugasnya. Antarkan majikannya jam 11 malam, jam 1:30 suruh jemput tamunya di bandara. Tidak berpikir kita, kalau kita posisinya seperti dia, apa siap kita? Kata Nabi SAW, kalau kalian membebankan kepada budak kalian, hendaklah kalian membantu itu. Mang, ini terpaksa Mang. Kita jemput tamu jam 1:30. Nanti saya dulu nyopirin, baru diganti kamu kalau saya ngantuk ya. Kalau itu baru bagus. Tapi ada gak yang kayak gitu? Ada. Berapa banyak? Ya. Yang terakhir, ibu sekalian, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam kitab Al-Hilyah, Hilyatul Awliya, karya Imam Abu Nuaim Al-Asbahani, dari Hudzaifah Ibn Yaman radhiyallahu anhu, bahwa beliau pernah ditanya, fi yaumin wahidin taraka banu Israil dinahum, apakah dalam satu hari Banu Israel itu meninggalkan agama mereka sehingga mereka itu diazab oleh Allah? Kata Hudzaifah, enggak. Lakinnahum kanu idza amaru bi syai'in tarakuh wa idza nuhu an syai'in rakibuh. Tapi Banu Israel itu, kaum Yahudi itu, mereka kalau mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu, menganjurkan kebaikan, tapi mereka sendiri tinggalkan. Tapi kalau mereka mencegah orang lain melakukan sesuatu keburukan, mereka sendiri lakukan. Hattan sulikhu min dinihim kama yunsalakhur rajulu min qamisih. Sehingga Allah murka kepada mereka, maka Allah Subhanahu wa taala mencabut mereka, ya,
Mencabut itu artinya mengazab mereka, melaknat mereka seperti seseorang melucuti pakaiannya sendiri. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karenanya sebagian ulama ussalaf berkata al-ma'asi baridul kufri. Kemaksiatan itu akan menyeret pelakunya kepada kekufuran. Kama annal qublata bariduz zina. Sebagaimana ciuman yang tidak pada tempatnya, ciuman yang haram, ciuman laki-laki kepada perempuan yang bukan mahramnya, atau sebaliknya ciuman perempuan kepada laki-laki yang bukan mahramnya, ciuman seperti itu, ciuman yang terlarang akan mengantarkan pelakunya pada zina. Al-ghina bariduz zina. Ciuman itu akan mengantarkan kepada jima'. Sebagaimana nyanyian akan mengantarkan atau menyeret seseorang kepada zina. Sebagaimana an-nazar baridu al-ishq. Melihat sesuatu yang diharamkan itu akan menyeret pelakunya kepada al-ishq, kerinduan yang terlarang. Ingat kisahnya Zulaikha, wanita yang menggoda Nabi Yusuf alaihi salam. Itu kan dalam kisahnya dia itu seakan terbelenggu dalam cinta terlarangnya, kan gitu. Itu namanya dalam bahasa Arab al-ishqu. Al-ishqu, dia rindu, dia cinta, dia sayang, tapi untuk sesuatu yang terlarang. Istri orang dia cintai, suami orang dia rindukan. Mimpi basahnya mimpi bareng sama suami orang, mengerikan. Atau mimpi sama istrinya orang, saking dipikirkannya. Orang yang membiarkan pandangannya itu terjatuh pada yang haram, dia akan terseret pada al-ishku, tersiksa oleh kerinduan terlarangnya. Wal maradu baridul mauti, sebagaimana sakit itu juga biasanya bisa sampai menyeret seseorang kepada ajal kematiannya. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak ya nukilan para ulama ussalaf agar kita waspada terhadap dosa, termasuk sikap amar ma'ruf nahi mungkar yang tidak dilakukan sebagaimana mestinya, dan itu akan menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ini saja yang bisa disampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Bila ada satu atau dua pertanyaan yang berkaitan, kami persilahkan. Apakah termasuk dosa besar ataukah dosa kecil seorang wanita yang safar tanpa mahramnya? Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dan juga selainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira illa ma'adhi mahram." Tidak halal. Kalau tidak halal itu berarti, ibu-ibu, kalau tidak halal itu berarti, kata baginda Nabi, bukan kata Rizal. Kata baginda Nabi SAW, la yahillu, tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk melakukan perjalanan safar tanpa mahram. Ustaz, praktek nyatanya susah Ustaz. Kalau berat iya, kalau susah iya. Tapi kalau susah dan berat itu menjadikan kita, nggak apa-apa lah Ustaz, nggak apa-apa ya Ustaz ya, Ustaz, please. Loh, kok sama Ustaz? Nggak apa-apa kan Ustaz ya? Ustaznya kadang-kadang ditanya dipaksa untuk bilang, iya silakan. Nggak boleh. Nggak boleh. Nabi bilang nggak boleh. Praktek nyatanya ini di zaman Nabi SAW.
Ada seorang laki-laki berkata, "Ya Rasulullah, inna imra'ati kharajat hajjah wa inni ktutibtu fi ghazwati kadza wa kadza." Rasul, mau tanya Rasul, istri saya sekarang ini sedang melakukan perjalanan safar ibadah haji. Saya nggak bisa jadi mahramnya. Perjalanan safarnya untuk apa ini? Jalan-jalan, beli tas branded enggak? Mau haji. Saya Rasul, saya juga terikat kewajiban untuk berjihad. Uktutibtu. Kena fardu ain jihad di perang ini, perang itu bersama engkau. Apa kata Nabi SAW? Intaliq wa hujja ma'a imra'atik. Pergilah kau susul istrimu itu, kau haji bersamanya. Artinya kewajiban jihadnya gugur dalam rangka apa? Menjadi mahram bagi istrinya. Waduh Pak Ustadz, gimana dong Pak Ustadz? Sabar Bu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Ustadz, tapi katanya ada para ulama yang bolehkan kan Ustadz ya? Saya kalau ambil pendapat itu boleh kan Ustadz? Coba dilihat, itu ada dalilnya atau tidak? Kalau ada dalilnya tidak masalah. Kalau tidak ada dalilnya, ya mengikuti pendapat yang jelas ada dalilnya, itu lebih bisa dipertanggungjawabkan. Wallahu a'lam. Ya. Agak volumenya agak keras aja Bu, saya nggak terlalu dengar. Oh, silakan. Yang bukan ditunjuk ya sebenarnya itu siapa yang mau atau dipilih Kak? Tapi dia meninggalkan suaminya 3 bulan sama pembantu. Itu buat saya karena masih bisa milih gitu kan, masih bisa menolak gitu kan untuk tidak mau ditugaskan itu. Yeah. Karena tes itu kan berarti kalau yang namanya tes tuh yang lulus seleksi ya yang dipilih. Nah itu bagaimana Ustaz? Karena itu kepada adik. Iya. Yang jelas, kalau posisinya bukan sebuah keterikatan kerja, kewajiban yang menjadi bagian dari kontrak kesepakatan kerja, tapi disebutkan tadi ikut tes seleksi dan lain sebagainya, maka seorang wanita mungkin bisa jadi dia belum tahu. Atau ketika dia tahu kondisinya tidak siap. Tapi yang jelas itu tidak merubah status perbuatannya menyelisihi tuntunan Nabi SAW. Ustadz, bagaimana dia tetap berangkat dan saya karena berusaha untuk menasihati saya jadi dimusuhi oleh keluarga. Sabar. Ya, menasihatinya sudah dapat pahala. Sabar atas kondisi tersebut juga dapat pahala. Ya. Waktu yang akan menjawab insya Allah. Semakin kita berakhlak mulia kepada mereka, kita tunjukkan bahwa kita tidak punya tendensi apa-apa kecuali ingin mengajak mereka menuju jalan Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah Allah akan berikan jalan. Wallahu a'lam. Silakan, ada pertanyaan langsung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya, di tahun 2016 saya umroh tapi tanpa mahram. Bagaimana Ustadz untuk haji saya? Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, pada waktu saya umroh dengan putri saya, itu tidak membawa mahram. Dianjurkan untuk membayar mahram oleh yayasan. Membayar mahram? Iya, membayar mahram dengan jumlah sekian ratus ribu. Kemudian karena itu persyaratan, jadi kami bayar untuk mahram putri kami. Iya.
Terima kasih Pak Ustadz. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau itu dilakukan sebelum ibu mengetahui, semoga Allah mengampuni. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan hukum kami atas perbuatan dosa yang kami lakukan disebabkan kami lupa atau kami keliru tidak tahu. Ya, kalau memang tidak tahu, semoga Allah ampuni. Dan apakah umroh atau haji yang dilakukan tanpa mahram meskipun sudah tahu menjadi umroh dan haji yang batal? Wallahu ta'ala a'lam, yang rajih, yang lebih kuat insyaallah tetap sah. Tapi ada catatan dosa. Kan kita tidak mau ibadah kita dianggap sah, tapi ternyata membawa catatan dosa. Ya. Bagaimana dengan uang yang tadi disampaikan? Wallahu a'lam, saya itu uang mahram itu maksudnya bayar mahram seperti apa? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas mahram itu bukan sebuah jasa yang bisa dibeli begitu ya, bukan juga sebuah status yang bisa disematkan setelah dibayar dan seterusnya. Wallahu a'lam. Ustadz, di daerah saya ada yang melakukan zikir berjamaah dengan suara keras. Suami kalau habis dari masjid sampai rumah marah-marah atas perbuatan mereka. Nasihat apa yang harus Anda sampaikan kepada suami? Bang, sabar bang. Insya Allah ya. Kita kadang-kadang melihat ada amalan yang pada dasarnya disyariatkan. Zikir itu kan disyariatkan. Zikir itu bagus sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira." Wahai hamba-hamba yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Tapi pada tataran cara pelaksanaannya, ketika belum sepenuhnya sesuai dengan contoh dari Rasulullah SAW dan para sahabat yang mulia, maka semangat kita adalah semangat mengikuti tuntunan Rasul. Ya. Kan di zaman Rasul juga bisa itu, entah zikir bareng-barengnya, entah zikir kenceng-kencengnya dan lain sebagainya. Tapi kok tidak dilakukan? Ustadz, ada kok hadis Ibnu Umar bahwa Nabi SAW dan para sahabatnya mengangkat suara zikir selepas salat. Bahkan sampai ada seseorang yang dari luar masjid mendengar seperti dawiyun nahl. Suara gitunya lebah. Ingat bahwa itu tidak dilakukan secara bersama-sama. Dan beda halnya dengan yang sampai mohon maaf kencang sekali mengganggu orang yang sedang sholat karena masbuk dan lain sebagainya. Gak apa-apa sebetulnya. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dia agak kencangkan suaranya sedikit, tidak harus bersama-sama, gak masalah. Ada hadisnya dari Ibnu Umar diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Ya. Tetapi bukan dengan bersama-sama, bukan dengan suara yang sedemikian lantang, apalagi pakai mikrofon ya. Jadi mengeraskan suara zikir ada bagian yang masih bisa atau dibenarkan karena memang sesuai, tapi tidak sebagaimana yang kita lihat saat ini. Ya. Maka kita sampaikan nasihat kepada suami, bang sabar bang, dan seterusnya. Ya. Insya Allah kita kalau bersabar sampai kemudian mereka dapat hidayah, kembali berpegang teguh kepada tuntunan sunnah, maka semoga kita ikut dapat pahalanya. Begini, cukup insya Allah ya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi saya pribadi, selanjutnya bagi Bapak dan Ibu sekalian. Salam hormat untuk segenap keluarga di rumah. Kebenaran hanya datang dari Allah Azza wa Jalla semata. Kekeliruan dan kekhilafan adalah keterbatasan manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.